Halo Kontrakom semuanya, kembali lagi bersama saya Anenza Sena dalam program daring Dialog Rimbang Baling. Nah, kali ini kita sudah kedatangan narasumber dari Tomedia Republika. Halo Bang Taudi. Halo Aninza. Oke, apa kabar nih Bang? Ya, alhamdulillah baik Oke. sejauh ini. Sebelumnya boleh perkenalan diri dulu. Saya Taudi. Oke. Saat ini saya sebagai fotografer di Republika. Saya tinggal sekarang di Jakarta dan saat ini saya sedang berada di Rimbang Baling. Rimbang Rimbang Baling. Baling. Oke, berarti ini tuh kunjungan pertama ke Rimbang Baling nih Bang. Ya, ini kunjungan pertama Oke. dan cukup amazing lah. Oke, sebelum kita membahas Rimbang Baling, boleh sedikit berbagi cerita liputan nih Bang, bentangan alam yang pernah jadi liputan. Bentangan alam yang pernah jadi liputan, ya tentunya sih Jawa Barat, tempat Oke, Jawa saya Barat. tinggal. Eh, Terus saya pernah ke liputan di NTT, NTT. di Labuan Bajo, Oke. terus Jayapura, Hmm, terus ke salah satu dari ujung timur ke ujung barat ke hmm. Aceh. Saya liputan tentang ekspedisi kopi di Aceh. Terus akhir tahun ini saya berkesempatan untuk Ke Rimbang Baling. ke berjelajah ke Uh-uh. Rimbang Baling Oke. ini. Jadi apa nih Bang tantangan biasanya dalam liputan ke alam? Tantangannya ya cukup banyak sih ya Oke. sebenarnya, karena kan kalau misalkan liputan di alam tentunya kita harus nyiapin fisik dan mental ya, karena meskipun masih satu Indonesia, biasanya kan kita cuacanya beda atau Yes. misalkan kita belum terbiasa dengan Lingkungannya. lingkungannya gitu. Jadi nah itu yang harus kita siapkan, fisik dan kesehatan. Terus yang kedua, kita harus riset dulu pengetahuan dasar tentang tempat yang bakal kita tuju gitu, terus liputan apa yang bakal kita kerjakan. Untuk jembatan kita ketika mencari data, ngobrol di lokasi gitu, karena kalau misalkan nggak melakukan itu kita akan cenderung lebih lama untuk bonding sama lingkungan gitu. Terus yang ketiga, kalau saya sih lebih efisiensi alat kerja ya. Oke. Karena saya sebagai fotografer, terus yang dimana alat-alatnya itu berat gitu ya, cukup berat dan cukup banyak gitu. Terus dan rawan kalau misalkan kena air di alam tuh agak sedikit tricky lah, harus benar-benar safety. Nah makanya saya gimana caranya barang bawaan saya tuh cukup ringkas tapi tidak kurang gitu. Maksudnya tidak kurang tuh tidak, saya kesana tuh butuh apa dan akan motret apa gitu. Nah itu disesuaikan dengan alat yang harus dibawa. Kamera, lensanya harus bawa berapa, terus apakah perlu bawa flash atau enggak. Nah itu harus diperhitungkan gitu. Harus dipertimbangkan gitu. Dipertimbangkan kalau misalkan kita mau berangkat ke satu lokasi, terus saya nanti di sana akan motret seperti ABCD, kayak butuh ABCD. Nah itu yang dibawa tuh yang dibutuhin aja, yang nggak dibutuhin mungkin jangan terlalu banyak dibawa gitu. Oke. Jadi yang paling utama itu kesehatan dan mental, berarti Ya fisik dan mental. Oke. kayak gitulah. Itu perlengkapan untuk turun ke alam, untuk liputan ke alam itu apa aja persiapannya? Tentunya saya kan kalau misalkan ada liputan ke salah satu daerah di Indonesia lah gitu ya, biasanya kan saya ngitung dulu berapa hari, berapa lama nih saya di lokasi tersebut. Saya harus nyiapin dua persiapan lah ya, maksudnya persiapan alat-alat kerja sama alat-alat keseharian lah gitu, kayak pakaian, terus obat-obatan, terus ya kalau misalkan makanan kan kalau di daerah, ya saya pikir di daerah manapun pasti ada makanan dan warung-warungan gitu ya, itu bisa beli di situ aja. Terus
Tapi setidaknya ya tadi obat-obatan, alat-alat mandi, terus alat-alat tidur. Nah itu kita bawa, apalagi kegiatannya di alam gitu. Terus ya obat-obat anti nyamuk atau anti apalah gitu. Beda kalau pas ke Papua tuh aku harus dulu suntik apa? Papua tuh bukan vaksin malaria. Nah, biar begitu nyampe Papua nggak kena nyamuk malaria. Oke. Itulah salah satu persiapan yang harus disiapin gitu. Cukup Pakaian, obat-obatan dan tentunya peralatan kerja gitu. cukup ribet. Lumayan cukup ribet kadang kalau misalkan berangkat ya liputan ke satu daerah ya pastinya sih bawa 2 tas sih biasanya. Tapi saya jarang bawa koper karena nggak terlalu pas gitu ya untuk ke alam Ya. bebas ya. Beda lagi itu Iya, untuk iya, liburan. untuk liburan kalau misalkan kayak gitu. Oke. Jadi ini tuh kunjungan pertama ke Rimbang Baling. Gimana nih perasaan Abang waktu dapat agenda liputan ke Rimbang Baling? Dan gimana sih perasaan Abang atau gimana ekspektasi Abang tentang Rimbang Baling ini? Jujur ya, Rimbang Baling sih saya baru dengar. Tapi kalau Riau-nya udah tahu. Rimbang Baling begitu ada liputan ke Rimbang Baling, saya risetkan langsung. Oh, ternyata Rimbang Baling itu adalah salah satu daerah di kecamatan kecamatan apa? Kampar Kiri Hulu. Nah, terus setelah itu saya riset coba ada apa aja di Rimbang Baling itu, terus konservasinya seperti apa, terus bagaimana masyarakat adatnya. Nah, terus dari agenda liputannya juga kan bertepatan dengan adanya tradisi Sema Rantau. Nah, itu juga saya baca-baca tuh Sema Rantau tuh kayak gimana sih gitu. Terus selain baca-baca untuk ngeriset, saya juga coba cari referensi foto-fotonya karena saya kan fotojurnalis gitu, untuk mempersiapkan visual apa aja yang harus saya buat gitu nanti pas di lokasi. Itu untuk mempermudah saya di lapangan ya. Nah, setelah itu begitu saya nyampe ke Bandara Pekanbaru, terus dari Pekanbaru ke Kampar Kiri Hulu kan 3 jam ya. 3 jam perjalanan darat. Nah, jujur saya juga kirain bukan perpindahan dari satu desa ke desa yang lainnya tuh nggak melalui jalur sungai. Ternyata sampan gitu. Iya, nggak pakai piau ya kalau di sini ya. Nah, ternyata begitu sini langsung, karena saya kan nyampe malam, pas besok pagi bagus juga nih sungainya. Dan ternyata itu dipakai sebagai salah satu transportasi utama warga di kecamatan ini kan. Berarti Abang nggak expect kalau itu jalan satu-satunya untuk menuju ke hulu gitu, nggak? Iya, nggak expect, kirain masih bisa pakai darat gitu. Tapi setelah saya nyobain, wah ya pengalaman baru bagi saya dan cukup menyenangkan gitu. Karena kenapa saya bisa menyenangkan, perjalanan di sungai itu kan cukup jauh ya, dari satu desa ke desa yang satunya lagi. Nah, kata apa ya istilahnya tuh, kondekturnya itu kan dari desa Tanjung Belit ke desa Muarabio. Bukan, Aur Kuning itu kan 2,5 jam ya kalau nggak salah. Aur Kuning ya. Sekitar segitu. Nah, kalau 2,5 jam dibawa di jalur darat tuh kan jenuh banget ya, dan mual gitu loh. Tapi ketika di sungai itu kayaknya tuh nggak kerasa, terus cenderung lebih hidup gitu. Kita bisa ngelihat alam bebas gitu, kita bisa ngirup udara yang segar gitu sih. Oke. Kemana aja nih Bang waktu ada di Rimbang Baling nih, Abang udah kemana aja? Nah, ke Rimbang Baling tuh ya tentunya saya sih pergi dari satu desa ke desa yang lainnya, menclok lah gitu istilahnya. Nah, terus saya pertama ke Gema, dari Gema ke desa Tanjung Belit ya. Nah, dari situ saya bermalam 1 hari, packing sambil persiapan buat ngecamp di
di Gawai ya. Oke, di Gawai. Nah itu juga enak tempatnya gitu, karena kan Gawai salah satu ini ya apa wilayah konservasi juga. Nah kita ke situ, terus kita liputan tentang eh, pemasangan kamera jebak dan edukasi konservasi di rumah belajar konservasi ekowisata di situ. Terus saya bermalam di situ 1 hari, terus abis itu ke desa Muara Bio. Dan di desa Muara Bio cukup cukup terkesan juga gitu, karena katanya desa Muara Bio itu salah satu desa dengan penduduk jumlah kakak terkecil ya di antara desa yang lainnya. Dan cukup hening, dan bagi saya sih cukup apa ya, bukan healing ya, tapi lebih ke suasananya enak gitu, nyaman gitu. Kalau misalkan istilah itu slow living tuh ternyata ada di sini nih gitu, di Muara Bio gitu. Nah saya menemukan itu, terus lanskapnya bagus, terus masyarakatnya ramah-ramah. Setelah itu saya bermalam lagi di desa Aur Kuning. Oke. Terus liputan petani karet, terus saya liputan aktivitas masyarakat di desa Aur Kuning, terus desa Muara Bio. Saya setiap hari saya selalu bawa kamera, setiap hari saya selalu berinteraksi dengan warga sekitar, terus ngobrol, makan bareng gitu. Karena kan mungkin salah satu cara wartawan untuk bisa bonding dengan narasumber atau dengan warga atau dengan tempat baru tuh ya kita berusaha menjadi warga sekitar gitu, berusaha ngeblend lah gitu istilahnya. Jadi abang camping di kawasan rumah belajar konservasi ekowisata. Ya. Gimana perasaannya bang? Nah perasaannya sih nyaman karena akses air banyak, terus kawasannya masih bersih. Terus yang kedua, di rumah belajar itu juga ada aktivitas edukasi bagi anak-anak. Terus ke belakangnya, ke dalam hutannya itu adalah salah satu lahan konservasi kan. Nah saya mendapatkan banyak informasi di situ, terus saya juga mendapatkan banyak visual dan banyak cerita di situ. Jadi itu bagi saya pengalaman yang sangat menarik dan nggak akan pernah saya lupain sih sebenarnya. Keren banget itu. Oke. Ngomong-ngomong tentang desa Muara Bio, abang udah nyobain paket wisata desa Muara Bio? Itu ada kayaking kan? Oh ya, pengen tapi kemarin belum sempat. Oh nggak kesampean, rugi kali. Mungkin saya harus kesini lagi. Oke. Gitu. Nah terus dari Muara Bio sempat ngelihat sih teman-teman yang lain pada main kayaking, cuman saya harus ke desa Aur Kuning untuk liputan petani karet, karena kita nggak, kalau misalkan ke situ dulu nggak akan ngejar gitu. Jadi akhirnya saya memilih untuk liputan petani karet, karena kan karet adalah salah satu komoditi utama bagi warga sekitar gitu ya. Gitu sih. Jadi abang harus kesini lagi nyobain paket wisatanya itu. Oke, nanti mungkin saya kesini lagi. Apa saja nih bang yang menjadi perhatian dari agenda liputan untuk Rimbang Bali? Tentunya yang jadi perhatian saya kenapa saya mau kesini, pertama yaitu kegiatan konservasinya, karena bagi saya itu adalah penting. Terus saya juga pengen tahu bagaimana sosial dan budaya di lingkungan tersebut. Terus saya juga pengen tahu bagaimana kesukuannya, karena kan ternyata di desa di setiap desa tuh banyak sukunya ya gitu. Nah saya pengen tahu gimana sih di desa itu kenapa ada suku ABCD, terus apakah suku Domo ya, suku Domo, Melayu, terus Caniago dan lain-lain, apakah itu bisa menikah atau misalkan ini bisa. Nah itu struktur sosialnya seperti apa gitu, itu kan menarik bagi saya. Terus pertama itu, terus yang kedua tadi suku sosial dan budayanya. Yang ketiga ya tadi saya juga pengen, kebetulan kan di agenda liputan ini tuh ada tradisi
SMA Rantau, SMA Rantau. Antau ya, SMA Antau. Nah itu SMA Antau salah satu jadi materi liputan yang saya tunggu-tunggu gitu. Karena saya pengen coba gimana ngerasain ada di lingkungan tersebut saat perayaan itu gitu. Jadi itu mungkin yang jadi tujuan saya ke Rimbang Baling itu. Salah tiganya ya berarti. Terakhir nih Bang, apa kesan dan pesannya untuk Rimbang Baling? Semoga alamnya tetap dijaga, terus masyarakatnya lebih sadar terhadap lingkungan dan ekosistem di sekitarnya. Terus yang ketiga, potensi daerahnya bisa diberdayakan oleh masyarakat sendiri gitu. Sumber daya alamnya bisa menghidupi masyarakat sekitar, dimanfaatkan secara bijak gitu. Dan tentunya ketika Rimbang Baling ini menjadi salah satu destinasi favorit, artinya kan tantangannya akan lebih besar. Nah, entah itu ketika banyak masuk wisatawan, terus persoalan sampah mulai banyak gitu. Karena itu mungkin bisa diatasi jauh-jauh hari gitu. Sebelum Rimbang Baling ini tuh potensi banget untuk jadi salah satu wisata yang keren ya di Indonesia gitu. Dan mungkin udah jadi gitu. Nah, ketika itu pada momentumnya sudah dapat, nah mungkin warga sekitar harus bisa menyiapkan memitigasi gimana menangani lonjakan wisatawan gitu. Entah itu persoalan sampah, entah itu persoalan sosialnya, itu harus dipikirkan gitu. Tapi yang jelas saya berharap kondisi Rimbang Baling ini tetap sama, lebih terawat, lebih terjaga keanekaragaman hayatinya, lingkungannya lebih bersih, dan masyarakatnya hidup dengan bahagia sih seperti itu. Kayak gitu. Baik Kan Rakom, itulah kesan dan pesannya Bang Taudi untuk Rimbang Baling, dan juga sekaligus menjadi penutup obrolan kita pada hari ini. Terima kasih Bang Taudi udah berbagi informasi bersama teman-teman Rakom. Baik Kan Rakom, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Nantikan terus podcast berikutnya tetap di Suarimba Suara Rimbang Baling. Saya Anenza Susena dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih Bang Taudi.